Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Dan di kesempatan kali ini kami hanya ingin berbagi sedikit pengalaman, yaitu bagaimana tata cara kita menggunakan daun ketapang yang baik dan benar. Ini menurut pengalaman kami ya Bang. Nah, jadi kita akan berbagi sedikit pengalaman, yaitu tata cara bagaimana caranya kita menggunakan daun ketapang ini dengan baik dan benar di dalam kolam kita sendiri. Nah, yaitu yang pertama sekali teman-teman, sebelum kita kuras airnya atau kita ingin menggantikan air baru, itu terlebih dahulu teman-teman siapkan daun ketapangnya sebanyak-banyak mungkin. Dan setelah teman-teman menggantikan airnya, dan setelah itu teman-teman langsung taruh daun ketapangnya ke dalam kolam teman-teman. Dan paling lama daun ketapang tersebut berada di kolam itu minimal 7 hari dan maksimalnya 10 hari. Kenapa kami katakan demikian? Kalau daun ketapang itu sudah lebih dari 10 hari atau 15 hari, itu daun ketapang itu akan menjadi racun buat ikan teman-teman, bukan menjadi obatnya, malah sebaliknya. Kenapa demikian? Dikarenakan daun ketapang yang sudah busuk itu akan berubah menjadi amonianya naik. Jadi kalau amonianya naik di kolam kita, maka ikan kita akan mati keracunan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengambil daun ketapang yang ada di kolam teman-teman itu, yang daun ketapangnya sudah lebih daripada 10 hari. Dan teman-teman bisa menggantikannya dengan daun ketapang yang baru. Dan sebelum kita menggantikannya, contohnya kita hari ini akan menggantikan daun ketapang yang ada di kolam kita ini. Cara menggantikannya sangat gampang teman-teman, yaitu caranya yang pertama sekali kita masuk ke kolam, kita ambil daun ketapang yang ada di kolam kita semuanya, jangan ada yang tersisa, kita buang dan kita gantikan daun ketapang lain. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini adalah daun ketapang yang baru yang ingin kami gantikan ke dalam kolam kami ini. Ini daun ketapang ini sangat sedikit teman-teman, dikarenakan ini pokok ketapangnya ini masih daun muda semua. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini daunnya masih muda semua. Nah, jadi belum ada daun yang tua, belum ada daun yang jatuh, cuma ini yang jatuh cuma beberapa daun. Dan sebelum teman-teman masuk ke area kolam, nah, area kolamnya, terlebih dahulu jangan lupa teman-teman matikan pompa airnya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman melupakan atau teman-teman lupa menggantikan atau mencopot ini mesin ini, pompa air ini, itu hati-hati teman-teman. Bisa saja teman-teman tersengat dengan arus listrik. Nah, jadi sekarang kita coba untuk masuk dan kita bongkar semua daun ketapangnya dan kita ganti dengan daun ketapang yang lain. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita copot dulu pompa airnya. Nah, setelah kita copot pompa airnya, baru kita bisa masuk ke dalam kolam untuk kita beraktivitas. Oke teman-teman, ini adalah buraya yang kami serok tadi pagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini burayanya yang kami serok tadi pagi, belum sempat kami seleksi ini. Entah ada berapa ekor nih. Dan nanti buraya ini akan kita pindahkan ke kolam sebelah sini. Nah, ini adalah buraya semua ini. Nah, ini burayanya, bisa teman-teman lihat. Nah, dan ini adalah daun ketapangnya. Nah, oke teman-teman. Nah, dan ini buraya ini nanti kita akan pindahkan ke kolam sebelah sini, dan daun ketapang ini kita buang semuanya ini karena sudah lebih daripada 10 hari. Dan nanti kita akan gantikan dengan daun ketapang yang baru. Oke,
Apabila daun ketapang ini sudah lebih daripada 15 hari, itu sangat berbahaya teman-teman. Ini bisa membuat ikan teman-teman mati semua. Ini adalah posisi ini ikan kami yang ada di kolam kami ini. Dan ini adalah pompanya yang sudah kami copot arus listriknya. Dan kalau sudah kita copot, baru kita bisa masuk ke dalam kolam. Dan sedikit lagi teman-teman, ada teman-teman yang menanyakan, Bang, apa tidak bahaya kalau kita menggunakan pompa air di dalam kolam ikan kita dengan burayanya? Kalau menurut kami itu tidak berbahaya teman-teman. Kenapa? Dikarenakan di pompa ini kita menggunakan jaring. Kita menggunakan jaring-jaring ini, jadi burayanya tidak akan masuk ke dalam pompa. Jadi yang kita saring ini adalah airnya teman-teman, bukan burayanya ya. Jangan nanti teman-teman salah nyaring, jangan nanti burayanya masuk ke sini dan dia akan mati di sini. Jadi dibuat saring di ini dulu, jaring-jaring ini diikat di pompanya, baru teman-teman bisa masukkan ke kolam agar buraya teman-teman tidak masuk ke pompa air. Ini masih ada buraya nih yang kecil-kecil nih yang belum sempat kami serok. Belum sempat kami serok, udah kami serok tapi masih ada sisanya. Seperti ini. Ini ada beberapa ekor dan nanti kita akan mencoba untuk menyeroknya. Dan cara menyerok buraya itu jangan salah teman-teman. Jangan teman-teman menggunakan serokan saring yang kasar atau saringan yang berbelit-belit. Jadi teman-teman bisa menggunakan serokan ini aja. Ini adalah serokan santan. Jadi serokan ini dia tidak bermasalah. Kenapa? Karena saringannya ini keras. Jadi sisi burayanya tidak akan copot ini dengan saringan ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan saringan jaring, itu sangat bermasalah bagi burayanya, karena burayanya masih kecil dan bisa saja sisi burayanya itu copot. Jadi kalau sisi burayanya copot itu sangat bermasalah karena ikannya akan kena jamur. Oke teman-teman, ini adalah contoh ikan yang ada di kolam kami. Ini ada lebih kurang ini indukannya sekarang ini ada sekitar 50 ekor lebih, atau kita bisa taruh sekitar 100 ekor. Dan burayanya yang kecil-kecil kita pindah ke sini. Ini nanti kalau udah dewasa nanti kita ambil sini, kita pindahkan ke kolam ini kembali. Ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada buraya, ada yang udah dewasa dan ada juga yang indukannya. Oke teman-teman semua. Dan sekali lagi kami ingatkan, jangan pernah mencoba masuk ke kolam teman-teman apabila pompa airnya masih hidup. Apabila pompa airnya belum teman-teman putuskan dengan arus listrik, itu jangan coba-coba masuk, karena tersengat arus listrik itu sangat berbahaya. Dan yang kedua yaitu teman-teman jangan lupa teman-teman buang daun ketapang ini yang ada di kolam teman-teman ini apabila daun ketapang ini sudah lebih daripada 10 hari. Jadi daun ketapang ini fungsinya 1 hari sampai 10 hari ini fungsinya untuk menstabilkan air, yaitu biar pH airnya turun. Kita menggunakan daun ketapang ini. Tapi apabila daun ketapang ini sudah lebih daripada 10 hari, itu fungsinya sudah sebaliknya, yaitu fungsinya akan menjadi racun karena daun ketapang ini busuk. Jadi amonianya naik dan ikan teman-teman akan mati semua. Bukan matinya satu persatu ya bang, ini kalau amonianya naik ini ikannya bisa mati semua. Jadi sore harinya teman-teman lihat ikannya masih sehat-sehat semua, bisa saja besok paginya begitu teman-teman lihat udah terapung di atas air semua. Jadi jangan coba-coba memakai daun ketapang ini apabila teman-teman belum memiliki ilmu yang betul-betul udah teman praktek. Jangan cuma dengar-dengar dari orang caranya begini dan begitu, tetapi praktekkan dulu di tempat yang ikannya sedikit.
Jadi kalau teman-teman sudah benar-benar memahami bagaimana cara memakainya, ini baru teman-teman bisa memakai. Dan satu lagi kami ingatkan dan kami tegaskan, jangan pernah teman-teman memakai kasut atau yang dinamakan dengan cacing sutra apabila teman-teman belum berpengalaman memberikan pakan cacing sutra. Nah, karena cacing sutra itu kalau memang dia keracunan, dia itu sifatnya cuma bisa bertahan paling lama 5 jam, ikan teman-teman itu akan mampus. Ikan teman-teman akan mati. Kalau teman-teman belum berpengalaman bagaimana cara memberi cacing sutra untuk ikan teman-teman. Tetapi cacing sutra itu sangat bagus teman-teman untuk kita berikan kepada ikan-ikan kita, karena cacing sutra itu mengandung gizi yang bagus untuk ikan dan warna ikan. Tetapi kalau kita sudah berpengalaman, tapi kami tidak memberikan cacing sutra untuk ikan kami. Kenapa? Karena kami di sini untuk mendapatkan cacing sutra itu sangat sulit, dikarenakan di pengekarangan kami ini yang pertama airnya umumnya air asin. Nah, ini cuma sumurnya ada beberapa sumur aja yang kami miliki di sini yang airnya air masih bisa kita minum, tetapi ada sebagian sumur airnya asin. Dan tanah di tempat kami di sini tanahnya tanah pasir, bukan tanah di selokan-selokan kayak yang bisa hidup cacing sutra. Jadi di sini kami kalau ingin memiliki cacing sutra itu 100% harus budidaya sendiri atau harus beli dulu sama orang yang budidaya. Jadi kami tidak menggunakan cacing sutra untuk pakan ikan kami. Kami hanya menggunakan yaitu pakan lele yang kami beli di toko pakan ikan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini pun jangan teman-teman tanyain ini mereknya apa, karena kami belinya asal beli aja, datang ke toko tinggal beli berapa yang beli. Dan cara memberi pakannya itu pun teman-teman harus memiliki pengalaman. Jangan asal teman-teman ambil, teman-teman taruh ke kolam. Cara memberi pakannya yaitu yang pertama sekali harus teman-teman perhatikan jam atau waktu kebiasaan teman-teman memberi pakan. Yang pertama yaitu paginya 1 jam setelah matahari terbit dan sorenya 1 jam sebelum matahari terbenam. Itu pun teman-teman kasih pakannya jangan berlebihan, apalagi sorenya. Kalau paginya bolehlah berlebihan, karena siangnya ikan bisa makan lagi, tapi kalau sorenya jangan. Kira-kira begitu matahari terbenam, pakannya sudah habis dimakan sama ikan. Kalau pakannya tersisa sampai besok, itu juga akan bermasalah bagi kolam kita, yaitu pakan tersebut akan busuk dan airnya akan menguning. Jadi bisa saja menyebabkan airnya cepat bau. Dan air kolam kami ini kami gantinya tergantung keadaan. Ada yang kami ganti sampai 6 bulan sekali, ada juga yang lebih. Nah, ini tergantung keadaan. Kalau memang keadaannya sering-sering hujan, ini bisa tahannya sampai 5 bulan atau 6 bulan. Dan jangan pernah teman-teman coba untuk bongkar airnya, air kolam teman-teman. Jangan suka-suka hati teman-teman ingin menggantikan air, karena menggantikan air suka-suka hati ini juga sangat negatif buat ikannya, sangat berbahaya. Dikarenakan ini kalau teman-teman ingin menggantikan air kolam teman-teman, itu gantinya 50% saja, dan 50%-nya yaitu air lamanya, air pada dasarnya. Jangan langsung teman-teman bongkar semua, kuras semua, dan teman-teman isi dengan air baru semua. Itu sangat fatal bagi ikan teman-teman apabila airnya itu belum stabil dan bisa menyebabkan ikan teman-teman mati. Nah, ada teman-teman, sebagian teman-teman yang menanyakan sama kami, Bang, kenapa ikan kami yang jantannya cepat mati, yaitu badannya kurus dan dia akan mati. Itu adalah penyebabnya teman-teman. Kenapa ikan jantan teman-teman itu mati? Itu adalah penyebabnya karena ikan teman-teman itu tidak teman-teman jaga dengan baik.
yaitu ikan jantan ini seharusnya dia ini bisa digabungkan sama si betina ini. Kalau teman-teman memiliki jantannya sedikit, gabungkan dengan betina ini maksimal 2 minggu. Setelah itu ambil, taruh dia di tempat pejantan semua, dan kalau nanti sudah ada 1 minggu di tempat jantannya, nanti teman-teman ambil lagi jantan tersebut dan teman-teman taruh di kolam teman-teman yang ada betinanya. Kenapa demikian? Apabila si penjantan ini sedikit, lebih banyak si betina ini sama si jantan, kalau kami di sini bisa membandingkan 1 jantan 4 betina. Nah, kalau si betinanya lebih banyak daripada jantan ini akan mati karena dia asik kawin-kawin aja sama betinanya, jadi dia lupa makan, dan 1 bulan 2 bulan badannya akan kurus, berpenyakitan, terus dia akan mati. Nah, jadi kalau teman-teman tidak menjaga sedemikian, itu sangat fatal bagi ikan jantan teman-teman. Nah, karena ikan jantannya akan mati. Dan begitu juga sebaliknya bagi ikan betina. Apabila ikan betina ini sudah melahirkan, lebih baik teman-teman ambil dulu ikan betina yang sudah melahirkan tersebut. Teman-teman pindahkan ke tempat lain dulu barang 2-3 hari. Baru nanti setelah itu teman-teman bisa ambil lagi kembali si betina ini. Teman-teman taruh di kolam yang ada jantannya lagi. Kenapa demikian? Karena ini proses setelah ikan kita ini melahirkan, dia itu harus butuh waktu untuk proses penyembuhannya dulu. Karena dia sudah melahirkan, jadi minimal 3 hari. Kalau kami di sini bisa saja kami ambil sampai 5 hari baru kami taruh di kolam kami kembali. Dan kalau ikan teman-teman ini tidak teman-teman jaga sedemikian, itu ikan teman-teman akan mati. Kalau bukan jantannya yang mati, ya si induk betinanya yang mati, karena teman-teman salah dalam merawat ikan teman-teman. Oke teman-teman, hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kami ingin mengambil daun ketapang ini, kami buang dan kami ganti dengan daun ketapang yang baru. Dan daun ketapang yang baru ini setelah teman-teman mau ganti ke kolamnya, terlebih dahulu dicuci dulu, dicuci dulu, baru nanti teman-teman ambil dan teman-teman taruh di kolam teman-teman. Dan daun ketapang yang ada di kolam dasar ini jangan teman-teman sisakan satupun, ambil semua, buang, kalau perlu dibakar biar tidak berserakan, dan teman-teman ganti dengan daun ketapang yang baru. Dan nanti setelah 10 hari teman-teman ambil lagi daun ketapang baru itu, ganti dengan yang baru lagi. Begitulah tugas kita merawat ikan kita setiap harinya. Dan apabila teman-teman ingin menggantikan air kolam teman-teman lebih lama, teman-teman bisa mencoba untuk membuat saringan air seperti saringan kami ini. Apabila teman-teman ingin mempelajari bagaimana caranya kami membuat saringan air ini teman-teman bisa melihat di video kami sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.